Sejak zaman batu, sejarah manusia adalah kisah tentang kekuasaan. Dan seringkali, kekuasaan adalah sinonim dari kekejaman. Hari ini, kita akan membuka arsip tergelap peradaban. Kita akan membandingkan 3 sosok yang namanya identik dengan penindasan. 3 era, 3 ideologi, dan jutaan korban. Dari tirani kuno yang mengklaim dirinya sebagai dewa, hingga diktator modern yang menciptakan mesin pembantaian industri, dan seorang pemimpin kontemporer yang tindakannya disamakan dengan kutukan sejarah. Pertanyaannya, bukan hanya siapa yang membunuh paling banyak, tetapi bagaimana mereka membunuh dan mengapa dunia membiarkannya. Ribuan tahun lalu, di tepi sungai Nil, berdirilah seorang penguasa yang bukan hanya raja, tapi mengaku sebagai Tuhan yang hidup. Ya, dialah Fir'aun. Kekejamannya bukan hanya tentang ideologi politik, melainkan tentang klaim kepemilikan mutlak atas kehidupan. Lihatlah tangan-tangan yang membangun mahakarya ini. Itu adalah tangan para budak. Mereka dipaksa, dipukuli, dan dikubur hidup-hidup di bawah beban batu demi keagungan sang dewa raja. Kerja paksa massal adalah hukuman mati yang lambat dan brutal. Namun, puncak terornya, perintah yang dingin dan mengerikan, pembunuhan bayi laki-laki massal. Tujuan Fir'aun bukan hanya menindas, dia ingin memusnahkan masa depan dari musuh-musuhnya. Dan ini semua genosida demografis tercatat dalam setiap kitab suci yang menargetkan makhluk paling tak berdaya, yaitu seorang bayi laki-laki. Fir'aun berperan dan beroperasi dalam kegelapan sejarah, tanpa pengadilan internasional, tanpa Dewan Keamanan PBB. Ia adalah hukum itu sendiri, dan di bawah hukumnya, ribuan nyawa tidak lebih berharga daripada sebungkah pasir. Selanjutnya, saya akan melompat ke abad 20, yaitu sosok paling kejam pada masa itu adalah Adolf Hitler. Sosok ini tidak mengklaim dirinya sebagai dewa, tetapi ia menjadikan dirinya sebagai nami bagi ideologi yang paling beracun, yaitu supremasi ras Arya dan kebencian mutlak terhadap Yahudi. Hitler tidak puas dengan perbudakan, ia ingin pemusnahan total. Ia tidak membangun piramida, ia tidak menyiksa para budak, tapi ia membangun pabrik kematian. Perlu kita garis bawahi, pabrik kematian di sini adalah tentang Holocaust, sebuah operasi genosida yang dirancang dengan presisi insinyur, dari ghetto yang penuh sesak hingga pintu baja kamp pemusnah di Auschwitz dan Treblinka. Diperkirakan 6 juta orang Yahudi. Angka ini bukanlah statistik. Ini adalah 6 juta kehidupan yang dirampas secara sistematis. Penggunaan gas beracun, ditembak di lubang pembantaian, dan dibiarkan mati kelaparan. Ya, itu adalah kekejaman Adolf Hitler untuk sejarah terkelam di Perang Dunia Kedua. Data statistik di sini adalah bukti kejahatannya. Dokumen-dokumen Nazi yang meskipun dirancang untuk menutupi, justru menjadi saksi bisu kejahatan terbesar yang pernah dilakukan oleh negara. Kekejaman Hitler adalah kejahatan yang diorganisir, didanai, dan diideologikan oleh seluruh mesin negara. Ini adalah peringatan abadi tentang bahaya ketika kebencian rasial bertemu dengan kekuasaan tanpa batas. Kita tidak akan menerangkan kenapa Adolf Hitler sangat membenci ras ini, tetapi ia menetapkan standar terendah dari kemanusiaan. Ia menjadikan nyawa-nyawa yang Adolf Hitler benci sebagai nyawa-nyawa yang harus dimusnahkan. Saya akan membawa kalian beralih ke masa kini, ke arena konflik yang mendidih. Ya, arena tersebut peran utamanya adalah Benjamin Netanyahu, sosok yang mendominasi politik Israel selama bertahun-tahun, yang keputusannya dalam konflik Israel-Palestina
menuai kemarahan global. Perbandingan ini paling sulit, karena ini adalah sejarah yang sedang ditulis, dan untuk saat ini, kekejamannya akan terus lahir sampai saat ini. Netanyahu adalah pemimpin yang beroperasi di bawah payung demokrasi dan hukum internasional. Namun justru, ia dituduh melanggar prinsip-prinsip tersebut. Di bawah kepemimpinannya, wilayah Palestina, khususnya Gaza, menjadi zona blokade yang mencekik. Setiap operasi militer yang ia jalankan akan melahirkan korban-korban yang tak bersalah. Pikirkan statistik ini, dalam operasi 2023 dan 2024, puluhan ribu nyawa melayang, sebagian besar perempuan dan anak-anak. Di bawah perintahnya, Benjamin Netanyahu merusak dan menghilangkan infrastruktur sipil, rumah sakit, sekolah-sekolah, hingga hancur tak tersisa. Perlu kalian ketahui, beberapa negara dan pengamat HAM menuduh ia adalah kejahatan perang. Bahkan, dia adalah pemeran utama dari genosida di hadapan Mahkamah Internasional. Kekejaman dalam kasus ini bukan tentang tirani yang membunuh budak atau diktator yang membangun kamar gas. Ini adalah kekuatan militer yang tidak proporsional, dan kebijakan Netanyahu telah menciptakan bencana kemanusiaan. Netanyahu mengklaim perbuatan yang ia lakukan adalah semata-mata membela diri dari para teroris. Tetapi, para kritikus mengklaim ia hanya melakukan pembalasan kolektif. Tindakannya melebihi batas perang yang sah, menempatkannya dalam narasi kelam ini. Firaun bersembunyi di balik ketuhanan, Hitler bersembunyi di balik ideologi, dan Netanyahu bersembunyi di balik klaim keamanan negara. Namun, pada akhirnya, kekejaman selalu meninggalkan jejak yang sama, darah dan air mata yang tak terhitung. Sejarah bukan hanya mengulang dirinya, ia hanya mengubah kostum para pelakunya. Setelah melihat data dan peristiwa ini, menurut Anda, di mana batas kekejaman itu ditarik? Tuliskan pandangan Anda di kolom komentar. Dan mari kita lanjutkan diskusi yang berat ini.